Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binimatil iman wal islam wa nusolli wa nusalimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Selamat datang kembali di e-learning pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak sekalian untuk minggu kedua pertemuan kita? Harapan Ustazah tetap sama, semoga kita tetap berada pada lindungan Allah. Jangan lupa tetap menggunakan masker ketika keluar rumah dan sering mencuci tangan ya. Meski pelajaran kita masih tetap secara daring, semangat minggu lalu tidak boleh surut ya. Kita harus tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Ustazah akan ingatkan kembali setiap pembelajaran bahasa Indonesia, kalian siapkan terlebih dahulu buku paket dan juga catatannya. Catat hal-hal yang sekiranya tidak kalian pahami dalam video pembelajaran. Dan setelah menonton video tersebut, kalian dapat langsung tanyakan pada Ustazah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu surat lamaran pekerjaan. Seperti pertemuan sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan untuk yang kedua yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Sedangkan untuk tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kita mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan juga agar kita dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan mengulas terlebih dahulu pelajaran sebelumnya ya. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang pengertian, struktur, dan cara menyimpulkan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Ada yang ingat apa saja struktur dari surat lamaran pekerjaan? Struktur surat lamaran pekerjaan itu ada 9, yaitu tanggal surat, hal, lampiran, alamat surat, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan juga nama jelas. Untuk kita sudah mempelajari tahapan menyimpulkan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kalian dapat membaca dengan seksama terlebih dahulu. Kemudian mengidentifikasi informasi penting, menentukan kelengkapan struktur, dan juga menyusun kesimpulan. Ustazah harap semuanya sudah paham ya materi minggu lalu, agar materi kita yang selanjutnya yang akan kita pelajari dapat diterima dengan baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari bagian A dan B. Kali ini kita masuk ke bagian C, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ada 7 ciri kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bahasa baku, menggunakan kata ganti tunggal, yaitu saya, menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai penghormatan, menggunakan kalimat bertujuan, menggunakan ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan, menggunakan kalimat perinci, dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat persuasif. Ustazah baru menyebutkan satu persatu dari kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Akan dijelaskan pengertian, bentuk, dan contoh dari semua kebahasaan tersebut. Berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya adalah penjelasan untuk bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dan biasanya digunakan untuk situasi yang resmi atau formal. Surat lamaran pekerjaan ini bersifat formal, maka harus menggunakan bahasa baku. Ini adalah contoh dari penulisan
bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Dapat dilihat contohnya, untuk yang baku, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Sedangkan untuk yang tidak baku, saya menghanturkan terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Jadi, tidak perlu menggunakan kata menghaturkan karena itu adalah termasuk ke dalam bahasa daerah. Selanjutnya, bahasa baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya adalah untuk yang baku, saya lulusan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan untuk yang tidak baku, saya adalah lulusan dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pengaruh bahasa asingnya adalah dari kata adalah dan kata dari. Pada struktur bahasa Inggris, dalam membangun kalimat, partikel tersebut harus tetap ada pada kalimat. Namun pada bahasa Indonesia, agar kalimatnya efektif, dua kata tersebut tidak perlu digunakan. Kemudian, bahasa baku juga bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Ragam bahasa percakapan adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari dalam berkomunikasi. Contoh bakunya adalah latar belakang pendidikan dan minat yang sangat sesuai dengan lowongan kerja tersebut. Dan yang tidak baku, latar belakang pendidikan dan minat yang saya sangat sesuai sama lowongan kerja tersebut. Pada contoh tidak baku terdapat kata sama. Itu adalah ragam percakapan yang berarti dengan. Jadi jika menggunakan kata baku harus memakai kata dengan, bukan kata sama. Kemudian bahasa baku juga memakai imbuhan eksplisit. Seperti pada contoh yang baku. Saya membaca iklan lowongan kerja dalam harian Kalam 25 April 2017 tentang dibutuhkannya tenaga reporter. Bukan menggunakan kata baca tanpa imbuhan me, karena terbaca tidak baku. Jadi kata baca harus menggunakan imbuhan me agar terbaca lebih baku. Kemudian bahasa baku juga unsur-unsur kalimatnya harus lengkap. Tidak boleh seperti contoh yang tidak baku. Pernah menjabat sebagai ketua mahasiswa selama 2 tahun pada masa kuliah. Nah, pada kalimat tersebut tidak ada subjek di dalamnya. Kemudian, pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat. Seperti yang dapat dilihat di contoh bahwa harusnya menggunakan prasa dengan ini, bukan bersama ini. Prasa bersama ini lebih kepada menyertakan seseorang, bukan menyertakan sesuatu. Bahasa baku juga tidak rancu. Maksudnya adalah kata-katanya tidak boleh campur aduk atau kacau, harus tertata dengan baik. Dapat dilihat pada contoh. Selanjutnya, yang terakhir, tidak mengandung arti pleonasme atau berlebihan. Dapat dilihat pada contoh. Tidak perlu menambahkan kata alumni karena sudah terdapat kata lulusan yang berarti sudah alumni dari jurusan tersebut. Selain bahasa baku, ada juga ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan lainnya. Ada menggunakan kata ganti tunggal atau saya. Contoh, saya sangat tertarik untuk melamar pekerjaan yang Bapak atau Ibu tawarkan. Jadi tidak boleh menggunakan kata ganti atau nama sendiri. Selanjutnya, menggunakan kata sapaan orang ketiga. Penggunaan kata sapaan orang ketiga sebagai bentuk penghormatan pada penerima surat lamaran ini. Contoh, apabila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk diwawancarai atau dites sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, kata ganti keduanya adalah Bapak atau Ibu.
Kemudian, menggunakan kalimat petunjuk. Contohnya adalah, oleh karena itu, melalui surat lamaran ini, saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut, yakni sebagai marketing eksekutif. Kemudian ada menggunakan ungkapan-ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar. Contoh, membaca iklan yang Bapak atau Ibu muat dalam Harian Indonesia Raya tanggal 25 April 2017. Saya sangat tertarik untuk melamar pekerjaan yang Bapak atau Ibu tawarkan tersebut. Nah, ketertarikan itu bisa kalian tuliskan langsung secara jelas di surat lamaran pekerjaan tersebut. Nah, selanjutnya ada menggunakan kalimat pemerinci. Kalimat ini berkaitan dengan identitas diri. Nah, yang terakhir, menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk secara halus supaya seseorang membacanya merasa yakin. Contohnya, apabila dikehendaki, saya bersedia memenuhi panggilan untuk diwawancarai atau dites sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Jika belum paham bagian C, kalian dapat mencatatnya terlebih dahulu, kemudian tanyakan pada ustazah setelah menonton video pembelajaran ini. Sekarang kita akan lanjut pada bagian D, yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan. Pada setiap penyusunan teks, pasti ada langkah-langkah yang perlu kita pahami, agar saat kita menyusun teks kita akan terbantu atau lebih memudahkan kita. Begitu juga untuk menyusun teks lamaran pekerjaan ini. Yang pertama, kita dapat menentukan tujuan penulisan surat, mencatat sumber informasi atau atas lamaran yang diajukan, mengumpulkan bahan, menyusun kerangka surat, dan mengembangkan kerangka surat tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan dari langkah-langkah menyusun lamaran pekerjaan ini. Yang pertama, kalian dapat menentukan terlebih dahulu tujuan penulisan surat, yaitu kalian tetapkan jenis pekerjaan serta nama perusahaan yang ditujukan dan alamatnya. Kedua, kalian perlu mencatat sumber informasi atas lamaran yang diajukan. Sumber yang dimaksud bisa berupa iklan lowongan kerja pada surat kabar, internet, radio, atau orang lain. Sumber tersebut biasanya dinyatakan pada alinea pertama isi surat. Sedangkan yang ketiga adalah mengumpulkan bahan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan. Hal-hal yang diperlukan tersebut adalah yang diminta dari pembuat iklan lowongan pekerjaan atau dari perusahaan yang dituju. Hal-hal yang sering disertakan pada surat lamaran pekerjaan seperti ijazah, fotokopi KTP, dan surat keterangan kelakuan baik. Keempat adalah menyusun kerangka. Kerangka surat merupakan ide-ide umum, konsep, pesan, atau informasi-informasi dasar yang akan disampaikan dalam surat. Keuntungan dari menyusun kerangka adalah agar memudahkan penyusunan surat, memudahkan penempatan bagian, dan juga membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Nah, yang kelima dan terakhir, mengembangkan kerangka surat. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka surat yang telah tersusun sebelumnya. Nah, insya Allah minggu depan kita akan melakukan ulangan harian, karena sudah beres satu bab pembelajaran. Kalian dapat mengulang kembali atau membaca kembali pembelajaran kita selama 2 minggu ini. Soal-soalnya tidak jauh dari yang telah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Setelah ini kita akan diskusi di grup Telegram ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.